Untuk intinya, kalau tidak bisa untuk bikin es atau tidak bisa untuk membekukan es itu kerusakan. Intinya di sini ya, Mas. Assalamualaikum, halo Mas Bro, jumpa lagi dengan channel Jody Teknik. Ya, kesempatan kali ini ya saya ada call job. Kemarin banyak yang bertanya, Bang, bagaimana cara mengatasi untuk kulkas 2 pintu yang dingin tapi tidak bisa bikin es batu, atau juga banyak yang bertanya bawahnya tidak bisa dingin. Oke, kali ini saya dapat servisan dan sekalian ini saya review. Saya sebenarnya kulkas ini sudah saya perbaiki ya. Untuk intinya, kalau tidak bisa untuk bikin es atau tidak bisa untuk membekukan es itu kerusakan. Intinya di sini ya, Mas. Nah, ini ada satu buah bimetal. Kalau mengalami kasus pengeblukan es yang di area evaporator ini, biasanya kerusakan di sini ya. Tetapi sebelum mengganti ini dibersihkan dulu sampai kelihatan habis ini ya. Ini diganti, kemudian dicek juga untuk di sini ada bius ya. Ini biusnya dicek apakah untuk bius ini putus apa enggak ya. Di sini biasanya ada juga yang jenisnya di sini ditempelin di sini. Oke, yang selanjutnya adalah ini heater. Ini heater ini juga dicek. Ini dicabut dulu ya, coba dicabut terus dicek apakah heater juga masih bagus. Kemudian ini dipastikan harus semuanya bagus supaya untuk pembekuannya tidak ada penggumpalan es, dan switch otomatis bisa bergantian. Jadi untuk sensor dingin dan sensor panas ini bisa bergantian atau kinerjanya maksimal atau normal. Oke. Dan yang selanjutnya untuk bagian bawah yang tidak dingin itu diakibatkan biasanya lubang ini ya, lubang di sini. Di sini juga mampet atau buntu dengan gumpalan es ya. Ini kayak ini. Nah, ini lubang-lubang ini harus dibersihkan supaya untuk angin bisa masuk di bagian bawah ya, di sini. Nah, angin keluar dari sini bisa masuk langsung ke bawah. Nah, jika sirkulasi angin di sini bagus, otomatis di bawah juga bisa adem maksimal. Oke, setelah di sini ya, setelah di sini dicek, jangan lupa juga dicek di bagian belakang atau di bagian timernya. Nah, ini tadi ya untuk bimetalnya sudah saya ganti yang ini. Asalnya yang ini tadi udah kemasukan air ya, ini banyak air. Ini tadi sudah saya ganti dan tinggal pasang lagi. Oke, untuk cara kerjanya kayak gitu ya, kurang lebih. Untuk penggumpalan di sini saya jelaskan sekali lagi. Penggumpalan es di sini diakibatkan untuk kinerja antara heater dan bimetal defrostnya ini tidak bisa bekerja dengan maksimal atau tidak bisa bergantian untuk switchnya. Oleh karena itu, jika ini mengalami masalah atau rusak, penggumpalan es akan cepat. Biasanya 1 hari dicabut, kemudian hari berikutnya sudah banyak gumpalan es dan tidak bisa membuat es batu ataupun di bagian bawah tidak dingin. Oke, langkah yang selanjutnya adalah di bagian bawah ya, di bagian kompresor.
Nah, jikalau kompresor ini mati, kemungkinan tidak bisa bekerja untuk pembikinan es atau pendinginan. Nah, langkah yang harus diperhatikan kalau kompresor ini mati, dicek di bagian ini ya, timer. Ini ada satu unit timer, dan timer ini juga berfungsi untuk kinerjanya kulkas ini ya. Nah, di sini kalau jika ingin mengecek timer, ini timer yang model 13 ya sama. Nah, yang ini, kaki yang ini sama yang tengah dicolok disambung dengan kabel, lalu dicolok ke stop kontak listrik langsung ya, AC. Nah, jika masih baik atau masih bagus, ini dilihat di sini ada pergerakan atau perputaran. Nah, jika dipegang ini ada getaran ya, ada bergetar, suara bergetar. Oke, nah yang selanjutnya di sini adalah antara kompresor dan yang spare part internal di bagian atas ya, untuk penghubung kompresor dan spare part yang di bagian atas dalam tadi. Oke. Nah, jika ini tidak bekerja, otomatis kompresor juga mati, dan di bagian spare part yang tadi juga akan tidak bisa berfungsi. Oke, tadi ya cara untuk mengeceknya. Nah, bisa juga dikarenakan untuk timer ini tidak bekerja atau error, itu kita bisa memutar. Ini diputar ke arah dengan jarum jam, diputar. Nah, nanti jika ada suara ceklek gitu, suara ceklek, tetapi kompresor masih tidak bisa bekerja atau kompresor mati, berarti timer ini juga wajib diganti. Oke, saya kira sudah jelas ya. Nah, kemudian lagi balik lagi ke dalam. Jika semuanya sudah normal ataupun kompresor sudah normal dan spare part yang ini tadi sudah dicek semua dalam keadaan bagus, tidak ada masalah, tetapi tidak bisa dingin atau ini masih kering, tidak ada gumpalan es atau embun-embun es, itu berarti freon habis ya, atau bisa mengisi ulang freon dengan cara ya panggil teknisi lah ya, minimal. Tapi yang penting ini dicek dulu. Oke, untuk bapak-bapak yang di rumah mungkin atau siapapun yang ingin belajar bisa dipelajari sendiri. Sudah saya jelaskan tadi sedikit. Dan yang ini tadi ya, ini juga harus dibersihkan supaya tidak mampet, karena ini gumpalan es ini juga mempengaruhi. Oke, ini disiram. Nah, di bagian sini, di bagian situ juga ada lubang air. Di situ biasanya mampet dikarenakan lumut dan dia mengarah ke tampungan air yang arah bawah. Jadi yang di dalam situ ada lubang di situ, itu harus dibersihkan ya, dengan cara disoglok dari bawah supaya airnya bisa mengalir dengan lancar. Disebabkan karena untuk kipas yang ini ya, untuk kipas yang ini, untuk cara kipas ini kerjanya untuk menghembuskan angin yang untuk sirkulasi angin tadi, dan dia anginnya juga masuknya
ke arah bawah. Jadi jika angin ke arah bawah situ mampet, kemungkinan juga yang bawah tidak bisa dingin ya, karena mampet dengan lumut. Itu harus diposisikan sebersih mungkin ya, itu yang di bawah situ, dan air dipastikan harus bisa keluar lewat bawah. Oke, lewat sini ya. Nah, di sini ini penampungan air itu, nah dipastikan di sini harus bisa mengalir dengan lancar. Oke, saya kira sudah jelas dan mudah-mudahan bisa dipahami untuk bagi para pemula atau yang ingin mengerjakan sendiri atau ingin mencoba, silahkan. Oke, cukup sekian dulu sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, ikutin terus channel saya dan jangan lupa untuk like, subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial saya yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.